Oke. Eh, kita mulai di pentingnya penelitian dan nama saya masih tetap Muhammad Irfan. Kita masuk, saya full screen. Oke. Pentingnya penelitian, kenapa sih harus meneliti? Apa sih pentingnya? Nah, kita akan pelajari bareng-bareng. Yang pertama, mengapa harus meneliti? Yang pertama tentu ya syarat lulus studi, karena studi apapun itu, D3, S1, S2, S3, itu harus melakukan penelitian, harus meneliti. Nggak cuma meneliti, tetapi juga harus menyusun laporan penelitian, seperti tesis, skripsi, ataupun juga disertasi. Selanjutnya, yang kedua adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Anda ketika meneliti, pasti berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi atau berpatokan pada asumsi-asumsi. Maka masalah-masalah tersebut kemudian dicari cara penyelesaiannya dan juga hasilnya adalah solusi dari masalah tersebut. Kemudian ketika sudah didapatkan solusi, maka kemudian diinterpretasikan dan didiseminasikan. Selanjutnya, ketika Anda sudah mendapatkan solusi dan Anda sebarkan ke khalayak ramai, tentu itu akan menambah wawasan baik pada diri sendiri maupun juga kepada orang lain yang membaca. Nah, kemudian eksistensi diri. Kenapa kok eksistensi diri? Yang jelas, ketika Anda mempublikasikan karya Anda, tulisan Anda, artikel Anda, hasil dari penelitian, itu nama Anda akan selamanya terkenang di dunia maya. Dan itu tidak akan terhapus oleh pasti sampai tahun berapapun Anda sudah mati sekalipun, itu artikelnya masih ada dan itu bisa dibaca. Dan eksistensi diri ini kalau dosen ataupun peneliti yang sudah mumpuni itu ada H indeksnya. H indeks itu adalah keterbacaan ataupun faktor dampak dari penelitian yang dilakukan peneliti itu kepada khalayak ramai, kepada banyak orang. Contohnya, yang paling gampang itu adalah profil Google Scholar dari masing-masing peneliti. Ataupun kalau di dosen itu ada Sinta ID. Jadi kalau Anda pernah melakukan pencarian di Google, coba ketikkan bisa nama saya Muhammad Irfan Taman Siswa. Di enter, maka kemudian akan muncul salah satunya adalah Google Scholar-nya. Nah, ketika Anda klik di sana, maka akan muncul artikel yang pernah saya terbitkan dan berapa banyak sitasi yang telah yang ada di sana. Jadi sekarang ada 75 sitasi, berarti ada 75 orang yang mensitasi artikel saya. Nah, tentu yang lain lebih banyak lagi. Selanjutnya, sarana berbagi ilmu pengetahuan. Nah, ini tentang tadi ya, ketika sudah mendiseminasikan hasil penelitian ke publik, maka itu adalah menjadi sarana berbagi ilmu. Nah, tentu ketika Anda melakukannya dengan tulus ikhlas, nah akan ada tambahan pahala di sana. Selanjutnya, nih, definisi penelitian. Definisi penelitian itu yang pertama adalah dari KBBI, penelitian sebagai kegiatan pengumpulan, pengolahan,
analisis, dan penyajian data yang dilakukan secara sistematis, objektif, untuk memecahkan suatu persoalan atau menguji suatu hipotesis. Kalau Steiner dan Stephenson, penelitian itu adalah manipulasi sesuatu hal, konsep, ataupun simbol. Untuk tujuannya adalah menggeneralisasi, untuk memperluas ataupun memperbaiki, dan juga memverifikasi pengetahuan. Apakah itu membantu ilmu pengetahuan dalam konstruksi teori. Jadi bisa juga ya, yang namanya penelitian itu bisa juga memverifikasi pengetahuan. Jadi misalkan ada teori belajar miliknya siapa, kemudian dilakukan penelitian secara masif, kemudian diusulkan ternyata teori belajar itu enggak seperti itu, tetapi seperti ini. Ada lagi misalkan langkah-langkah penyelesaian masalah polia. Itu kan ada 4. Nah, mungkin Anda ketika melakukan penelitian, kemudian memverifikasi, oh ternyata nggak cuma 4, misalkan ada 5 atau 6, 7 dan sebagainya. Dan nanti Anda namai langkah penelitian menurut Fatan misalkan. Kemudian sehingga disimpulkan bahwa penelitian itu adalah proses langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan juga menganalisis informasi untuk meningkatkan pemahaman kita tentang suatu topik tertentu atau suatu masalah tertentu. Yang namanya penelitian itu kan kalau dalam bahasa Inggris itu adalah research. Research itu 2 kata ya, re dan search. Search itu adalah mencari, re itu adalah kembali. Jadi pada dasarnya research itu adalah mencari kembali sesuatu yang hilang ataupun sesuatu hal yang perlu dicari. Apa yang dicari? Yang dicari adalah solusi. Solusi dari mana? Dari permasalahan. Masalahnya didapat dari mana? Dari observasi. Observasinya dari mana? Bisa dari artikel yang dibaca, bisa juga dari pengamatan secara langsung di lapangan, atau juga kajian-kajian yang lain. Nah, selanjutnya adalah tujuan penelitian. Tujuan utama penelitian itu adalah untuk menemukan kebenaran yang tersembunyi dan yang belum ditemukan. Jadi, yang saya sampaikan tadi, penelitian itu adalah sumbernya awalnya adalah dari asumsi-asumsi dan juga masalah yang ada. Sehingga tujuannya adalah bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah dan juga konfirmasi asumsi tersebut. Sebagai contohnya ini, beberapa waktu yang lalu gedung kejaksaan itu kan terbakar ya, nggak tahu apakah terbakar atau memang sengaja dibakar. Itu kan asumsi. Ada yang mengatakan bahwa itu sengaja dibakar karena kasus bla 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 bla. Ada yang mengatakan itu memang terbakar, tidak sengaja dibakar, tidak sengaja api itu membesar lah. Nah, itu adalah asumsi-asumsi. Kemudian dilakukan penelitian untuk menguji apakah memang sengaja dibakar atau memang terbakar. Makanya dilakukan olah TKP. Nah, Anda juga sama. Anda punya asumsi bahwa mie ayam itu enak. Kemudian Anda membuktikannya dengan cara membeli mie ayam tersebut. Kemudian Anda makan. Kemudian sampai habis. Kemudian Anda baru bisa menyampaikan
mie ayam ini enak, mie ayam ini tidak enak, dan sebagainya. Bahkan ketika Anda punya asumsi, oh mie ayam ini enak, dan Anda membuktikan, oh mie ayam ini memang enak, Anda pun masih bisa menemukan sesuatu hal yang lain. Misalkan, oh mie ayam ini enak, tapi mahal. Oh mie ayam ini enak, tapi sayang, sawinya sedikit. Nah, jadi sesuatu tambahan itu adalah temuan dari suatu penelitian. Jadi tujuan utamanya sudah jelas, konfirmasi asumsi tadi. Tetapi Anda menemukan sesuatu hal yang lain dari rumusan masalah yang awal tadi, seperti sawinya dikit, biayanya mahal, dan sebagainya. Itu adalah temuan lain. Nah, itu yang banyak peneliti tidak peka di situ. Yang penting adalah menjawab rumusan masalah. Padahal sisi lain dari rumusan masalah itu unik dan bagus. Selanjutnya adalah langkah-langkah penelitian. Untuk melakukan suatu penelitian itu ada langkah-langkahnya. Banyak ahli itu yang mendefinisikan atau membuat langkah-langkah penelitian. Ada yang 3, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 10 bahkan. Pada dasarnya ya hampir semuanya itu sebetulnya sama. Menurut Woody, penelitian itu terdiri dari mendefinisikan masalah, merumuskan hipotesis, ataupun solusi yang disarankan, yang kita asumsikan tadi, kemudian mengumpulkan ataupun mengatur dan juga mengevaluasi data, kemudian membuat deduksi dan mencapai kesimpulan. Setelah mencapai kesimpulan, maka selanjutnya adalah menguji kesimpulan tersebut. Itu adalah menurut Woody. Selanjutnya, menurut Creswell, ada 3, yaitu mengajukan pertanyaan, mengumpulkan data untuk menjawab pertanyaan, dan memberikan jawaban untuk pertanyaan itu. Itu secara garis besarnya. Selanjutnya, menurut ahli yang lain, menurut Frankel, penelitian itu memerlukan 5 langkah, yaitu mengidentifikasi masalah atau pertanyaan, klarifikasi masalah, menemukan informasi yang dibutuhkan dan cara mendapatkannya, mengorganisir informasi, dan juga menafsirkan hasil. Nah, ini adalah menurut Sugiono. Kalau menurut Sugiono, langkah penelitian itu adalah mendefinisikan masalah penelitian, mengkaji literatur atau mereview teori di sana, konsep, penelitian sebelumnya, kemudian memformulasikan hipotesis, kemudian mendesain penelitian, mengumpulkan data, menganalisis data, selanjutnya menginterpretasi dan juga melaporkan. Nah, ini adalah ada garis kanan kiri itu artinya adalah ketika diproses menganalisis data, bukan tidak mungkin Anda kembali mengumpulkan data, karena mungkin datanya tidak lengkap. Begitu juga ketika proses menginterpretasi dan melaporkan. Nah, ketika itu bahkan kembali ke mendefinisikan masalah penelitian. Nah, itu adalah langkah-langkah penelitian menurut ahli. Nah, sehingga
Anda harus mempunyai 3 pembiasaan. Yang pertama adalah baca, yang kedua pahami, yang ketiga adalah tulis. Baca, pahami, tulis. Jadi nggak cuma dibaca, tetapi harus dipahami. Ketika Anda sudah memahami, maka Anda tuliskan. Bagaimana kita akan menulis kalau kita nggak pernah membaca. Bahkan kita menulis status di Facebook itu harus kita baca dulu beberapa status ataupun beberapa artikel. Nah, biar ya terlihat bijak ataupun yang lain lah. Itu. Bahkan ada juga yang kopas. Nah, gini. Selanjutnya, apa yang dibaca? Yang dibaca itu adalah artikel ilmiah, skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian yang dipublikasikan ataupun yang disimpan di perpustakaan, buku-buku tentang metodologi penelitian, dan juga data. Nah, data ini bisa diakses seperti di BPS ataupun di sekolah ataupun yang lain. Selanjutnya, bagaimana cara mendapatkan artikel? Silahkan kunjungi web-web ini. Ini adalah gudangnya artikel. Yang pertama adalah Education Research Information Center dari ERIC di eric.ed.gov. Kemudian ada Google Scholar. Ini yang banyak, Google Scholar. Kemudian ada Science Direct, itu webnya itu sciencedirect.com. Selanjutnya ada EBSCO. Kemudian halaman jurnal. Silakan cek di sinta-brin.go.id/jurnal. Nah, kalau di UST sendiri, di Pendidikan Matematika UST, ada 2 jurnal, Indomath dan Union. Nah, itu juga sudah mumpuni sebetulnya. Nah, untuk mendapatkan artikel itu gampang. Yang susah adalah membacanya dan juga menuliskannya kembali. Itu yang susah. Anda download 1 jam download itu bisa ratusan mungkin, tapi setelah download itu dibaca enggak? Nah, itu PR-nya. Nah, nanti tugasnya itu akan banyak, Anda akan cari artikel, kemudian Anda akan baca dan Anda akan menyampaikan kembali dengan kata-kata Anda sendiri. Gitu. Nah, kemudian untuk mencari artikel, Anda kan harus tahu ya artikel seperti apa yang dicari. Ya, bisa Anda, caranya adalah Anda mencari artikel sembarang dulu tentang pendidikan matematika. Anda baca secara screening ya judul atau abstraknya dulu lah. Kemudian dari semuanya yang Anda baca itu, Anda pasti tertarik dalam 1 atau 2 topik tertentu. Ya. Kemudian pilih salah satu topik itu, kemudian coba telusuri lebih dalam lagi artikel tersebut. Jadi misalkan saya asal cari artikel tentang etno, tentang RME, tentang teori berpikir dan sebagainya. Oh, ternyata setelah baca-baca saya pilih ke etno. Nah, berarti saya cari etnomatematika Indonesia misalkan. Oh, ada banyak. Ada rumah adat, ada pertanian, ada suku, weton, dan sebagainya. Coba Anda cari-cari seperti itu. Selanjutnya, ketika Anda sudah punya artikel, bagaimana cara memahami? Nah, yang saya sampaikan tadi, Anda baca judulnya dulu,
Selanjutnya baca abstraknya, karena bagian abstrak itu adalah mencerminkan isi artikel. Anda harus tertarik dulu di bagian abstraknya. Bagian abstrak itu membuat Anda penasaran atau enggak. Nah, yang bagus kan kalau sedikit itu menjadi penasaran, kalau banyak menjadi edik, ketagihan. Nah, kemudian baca bagian pendahuluan. Cari bagian keterbaruan dan juga pertanyaan penelitian. Kalau keterbaruan mungkin beberapa peneliti tidak menyampaikan karena mungkin baru awal-awal meneliti. Tetapi kalau pertanyaan penelitian itu pasti. Kalau nggak ada pertanyaan ya buat apa meneliti? Nah, kemudian baca bagian diskusi ataupun kesimpulan. Karena memang ada ya artikel yang menjadikan satu diskusi dan kesimpulan. Ada yang dipisahkan. Nah, di situ khususnya di kesimpulan, cari apakah sudah menjawab pertanyaan penelitian ataupun belum. Nah, biasanya di diskusi itu secara tersirat menjawab pertanyaan penelitian. Kemudian setelah itu baca bagian metode. Perhatikan cara dan bagaimana alur penelitian. Jadi sejatinya alur setiap penelitian itu berbeda-beda. Karena subjek ataupun sampel yang diteliti itu berbeda. Caranya pun akan berbeda. Kemudian yang selanjutnya adalah baca hasil. Baca bagian hasil. Perhatikan cara menyajikan hasil penelitiannya. Nah, kemudian setelah itu bagian menulis. Bagaimana cara menulis? Buat poin-poin besarnya dulu. Anda akan menulis yang akan disampaikan apa? Dibuat ya PowerPoint-nya dulu lah ya. Kemudian buat alurnya. Alurnya seperti apa? Kemudian tuliskan apa yang dipahami, bukan memindahkan tulisan. Jadi Anda baca, Anda pahami, kemudian sampaikan dengan bahasa Anda hasil pemahaman tersebut dengan bahasa Anda sendiri. Bukan memindahkan tulisan, artinya misalkan Anda baca artikel, oh ini bagus, kemudian diketikkan ulang sama persis. Jangan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah baca kembali tulisan Anda. Jadi ini adalah proofread ya. Jadi nggak cuma langsung tulis, kumpulkan, tetapi tulis, baca kembali. Bahkan kalau perlu, minta tolong teman Anda untuk membaca tulisan Anda. Mintalah komentar yang membangun. Kemudian ketika Anda menulis artikel, itu juga harus mencantumkan sumber ataupun rujukan. Rujukannya dari mana? Ya tadi dari pencarian artikel yang telah saya jelaskan sebelumnya. Oke, itu terima kasih untuk pemanasan siang hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Silakan.